Pria itu tak pernah menyangka, ternyata mantan istrinya adalah penulis ternama tingkat internasional dan juga investor di perusahaannya sendiri. 3 tahun lalu, dia melihat langsung sang istri masuk hotel bersama pria asing. Dia pun yakin istrinya berselingkuh. Karena marah, dia langsung menceraikannya tanpa ragu. Beberapa tahun kemudian mereka bertemu lagi. Baru dia tahu, identitas asli mantan istrinya adalah seorang presiden direktur. 3 tahun berlalu begitu cepat. Pria itu kini jadi sutradara terkenal yang jadi sorotan. Sementara wanita itu diam-diam menyembunyikan identitas. Menjadi figuran tanpa nama di lokasi syuting selama 3 tahun. Semua orang mengira dia hanya aktris kecil tanpa latar belakang. Padahal tak ada yang tahu, dia adalah presiden direktur sebuah grup besar. Dan juga penulis novel yang sangat terkenal. Hari itu pria itu datang ke lokasi syuting. Wanita itu berdiri di tengah kerumunan menatapnya. Matanya masih menyimpan getaran yang familiar. Tapi pria itu justru dingin melewatinya begitu saja. Dia menekan rasa pedih di hati. Akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan alasan kepergiannya 3 tahun lalu. Pria itu menjawab tanpa ragu, mengatakan dia sudah lama muak. Kata-kata itu seperti pisau, menggores dadanya dalam diam. Melihat wajahnya yang penuh luka, pria itu malah menyindir bahwa dia hanya aktris rendahan yang mengemis peran lewat rasa kasihan. Hatinya terasa dingin. Dia kira pertemuan kembali bisa membuat semuanya reda. Tak disangka malah harga dirinya diinjak. Saat dia hendak pergi, turunlah seorang wanita dari tangga. Itulah pacar baru pria itu. Pria itu tak menghindar, bahkan dengan santai mengakui hubungan mereka. Barulah wanita itu sadar, selama 3 tahun ini, yang terus diam di tempat hanyalah dirinya. Dia menahan air mata. Dengan tenang berkata bahwa dia dan pria itu sudah tidak ada hubungan apa-apa, dan tak ingin lagi terlibat dalam urusan mereka. Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dan pergi, tanpa tahu bahwa pandangan pria itu terus mengikuti punggungnya. Lama tak berpaling. Tak lama kemudian, wanita itu mendapat adegan lawan dengan si wanita licik. Si wanita licik terus-menerus menyulitkannya. Adegan sederhana harus diulang berkali-kali hingga belasan kali. Pria itu akhirnya tak tahan dan menghentikan. Wanita itu mengira pria itu datang untuk membelanya. Tapi tak disangka pria itu justru berkata, dia hanya takut tangan si wanita licik sakit. Dia tak bisa tertawa. Meski sudah mengingatkan diri untuk tidak berharap lagi, tapi rasa sakit hati tetap saja muncul. Keesokan harinya wanita itu kembali ke lokasi syuting seperti biasa. Tanpa sengaja mendengar pria itu berniat mengubah naskah demi si wanita licik. Dia tak bisa menahan marah dan langsung menegur. Tapi pria itu malah balik menuduhnya tak tahu diri. Wanita itu menatap kedua orang itu dengan dingin, dan dengan tegas memberitahu pria itu, kalau dia bersikeras mengubah naskah, maka dia sendiri yang harus tanggung semua akibatnya. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk menggunakan identitas aslinya sebagai presiden direktur, dan menarik seluruh investasi dari proyek drama pria itu. Sementara itu, pria itu demi mendapatkan kembali dana, datang ke kantor wanita itu. Dia berniat meminta maaf pada pihak investor, tapi tak disangka yang masuk ruangan ternyata adalah mantan istrinya sendiri. Asisten di samping wanita itu langsung memperkenalkan bahwa wanita itu adalah presiden direktur grup ini. Pria itu terkejut. Belum sempat dia berkata apapun, si wanita licik ikut masuk ruangan. Melihat wanita itu ada di dalam, dia langsung mengejek, mengatakan wanita itu sampai nekat mengejar pria itu ke sini. Meskipun sudah ada yang memberitahu bahwa wanita itu adalah presiden direktur grup, si wanita licik tetap tak percaya sama sekali.